Ini Mas. sesi tambahan ya. Ada sesi tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Mas Ade. Ngobrol santai. Ngobrol santai, betul. Oke, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andi Mahnun, salah satu admin Zoom yang mendampingi Bang Aswar keliling di dunia maya. Kalau dulu kelilingnya ke Indonesia, sekarang cukup di depan iPad-nya. Saya ditemani beberapa admin dan bisa menyelenggarakan, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah hampir 800-an ya. 800. Oke, dagangan nggak laku-laku. Wajahnya liatin, Mas. Oh, wajahku. Iya. Ntar pada lari lagi. Enggak. Nah, kan enak. Ya. Dagangan kurang laku ya. Solusinya mau pakai linear atau non-linear? Non-linear ya Mas Ade? Ya, itu pilihan. Mana yang mendominasi, mana keterampilan kita di mana gitu kan. Iya. Gitu. Nah, terkait dengan materi yang sudah kita pelajari atau yang barusan kita kaji ini, teman-teman perlu melihat kondisi saat menyimak materi ini. Ya, kalau kita perhatikan diagram taksonomi Bloom, sana ada beberapa tingkatan-tingkatan pembelajaran ya. Level yang paling bawah itu tahu. Terus meningkat menjadi paham, baru bisa. Di level bisa ini orang udah praktek. Nah, oke. Kalau kita belum mampu mendeteksi ini, di level mana kita belajar, akhirnya kita ngerasanya bisa. Ngerasa bisa, praktek gagal maning, akhirnya ngelokro. Ngelokro itu apa ya biasanya? Apati. Ambiar, Mas. Ambiar. Buat apa belajar sama Bang Aswar? Percuma. Dagangan gini-gini aja, kan gitu aja. Padahal seorang itu perlu mengetahui di level mana dia pembelajarannya. Oke. Ketika kita bisa mendeteksi, oh, aku baru sampai sini. Nah, berarti harus ditingkatin lagi. Bisa dengan diskusi, bisa dengan mencatat, bisa dengan berbagi cerita dengan temannya, atau keluarganya, atau sahabatnya. Kan. Begitu, Bu Lia? Halo, ya, Bu Lia? Paham, Mas Ade. Oke, sekarang kita bedah apa yang sudah dilakukan terkait dengan upayanya. Yang Bu Lia sudah upayakan apa sih? Apa aja yang sudah diupayakan? Sudah berikhtiar untuk membuka kantin. Sudah tuh udah dipersiapkan menu-menu kira-kira apa yang bisa dijual gitu Mas Ade. Supaya seperti menu kekinian semua sudah dipersiapkan. Tapi istilahnya pemasukan harian itu belum sesuai yang diharapkan gitu. Makanya jauh dari spiritualnya nih Mas Ade ya. Ya, kan kita bisa menganalisa sendiri. Masukan belum sesuai ekspektasi. Terus suasana jiwanya gimana ketika masukan ini belum sesuai ekspektasi? Tetap dibawa nyaman aja Mas Ade. Bukan tetap di jamaah atau tidak nyaman, spontanitasnya gimana? Aduh, kesel aku, udah ini, atau apa?
Coba ekspektasi gini Mas spontanitasnya Ade. apa? Loh, kenapa ya kok sepi gini ya gitu ya. Coba gitu aja Mas Ade. Oke. Ada masalah apa ini sebetulnya gitu kan. Karena sebelum saya kan buka kantin ini kan udah yang maksudnya udah tahap kedua Mas Ade. Karena sebelumnya saya kan sakit Mas Ade. Jadi libur lama saya harus menjalani kemo dan radiasi di Jakarta. Nah, sebelum dari tahun 2000 ke 2016 kan saya mulai berobat tuh Mas Ade. Nah, dari 2000 ke 2016 itu warung saya tuh lagi rame-ramenya gitu Mas Ade. Saya bisa masuk bersih per bulan tuh bisa sampai 40 juta gitu. Dengan karyawan saya 12 orang gitu Mas Ade. Nah, setelah saya tutup lama mau buka lagi kok itu Mas Ade, kok seperti dibanting-banting gitu rasanya Mas Ade. Ya. Ini menarik. Menariknya before after-nya itu sangat jomplang, bisa dibilang itu ya. Jadi dulu itu Mas Ade sebulan itu per hari itu pemasukan saya bisa 8 juta Mas Ade. Sementara sekarang dari 200.000 aja kayaknya susah banget gitu Mas Ade. Maka saya ada tanya ada apa ini salah sama apa kesalahan saya gitu Mas Ade. Cuman saya istilahnya nggak terlalu mikir Mas Ade, nggak terlalu saya jadi down karena dulu pemasukan gede sekarang kecil tuh enggak, saya lampauin aja, udah saya terima apa yang menjadi ketentuan Allah gitu aja, saya jalani prosesnya gitu Mas Ade. Oke, siap. Mantap. Ini menarik. Alhamdulillah. Jadi beruntungnya Bu Lia ini, beliau belajar sama Bang Aswar, tekun, tidak cepat patah semangat ya. Kemudian terus mencoba, terus menggali ada apa, kan gitu. Upaya-upayanya kan tidak hanya sebatas mempersiapkan menu, menawarkan kantinnya, tapi Bu Lia juga belajar. Ya kan? Yang mana belajar ini kalau kita lihat dengan kacamata orang biasa, itu kan nggak ada hubungannya. Uang yang dijual makanan, kenapa belajar kayak gini? Apa hubungannya? Nah, itu kata kata tukang ojek itu jaga sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Nah, tapi coba kita bedah dari sisi lain. Mungkin ini untuk pengayaan ya. Materi ini sudah sering disampaikan Bang Aswar. Oke, masih ingat ini nggak ya? Halo Bu Lia, mana Bu Lia? Iya Pak Sade. Masih ingat, ini kan yang kedua kan? Belajar pokok yang kedua kan? Pertama ini. Oh, yang pertama? Iya. Oh, yang pertama. Masa yang pertama sih? Iya Mas, pertama. Ini. Oh, ya udah. Ya, berarti ngulang lagi deh. Oke, dari ini apa yang bisa kita maknai? Saya kira yang sudah yang kedua. Kita langsung tadi kasus. Maksudnya pada saat pelajaran pertama ini? Lah iya, pelajaran pertama toh. Iya. Malam ini kan sesi yang kedua kan? Iya, betul. Nanti kita akan konfirmasikan. Oke, diulang lagi yuk pelajaran ini yuk. Masih pada ingat nggak? Ini apa sih? What is? Tinggal Tentang penyaksian diri. Ya. Gimana? Peta tentang penyaksian diri, maksudnya gimana itu? Ini apa namanya? Ini kan dibagi jadi dua, ada yang keilahian dan ada kemanusiaan. Ya, betul. Self itu keilahian, terus dari all-being sampai despising kemanusiaan. Ya. Lalu dibagi lagi dari self sampai living itu semesta, wise sampai permitting nalar, indifferent sampai despising ego. Ya.
Oke. Betul. Sampai Universe, gitu. mind. Good. Oke. Ini kan peta penyaksian diri atau dunia internal. Sifatnya apa? Ya, silakan yang mau pamit, boleh. Ini Dunia internal. internal, determinan, dunia eksternal ya, benar ya? Ya. Oh, ini dunia internal. Ya, ini Dalam diri. iya, ini peta dunia internal ini. Jangan salah tafsir ya. Iya. Bukan untuk menilai orang, tapi untuk menilai Diri diri. Namanya sendiri. kan peta Iya, penyaksian diri. Kita Internal. tersaksikan sebagai apa? Diri. Kalau yang kita lihat itu sisi kemanusiaannya, ketika itu ya minimal di mind lah ya, kita akan bisa menganalisa. Nah, Bulia ini sudah pada tahap menganalisa kenapa seperti ini gitu. Tapi kalau lama-lama seperti itu, lama-lama energi psikisnya habis karena dia terbatas. Jadi perlu usaha-usaha spiritual. Ini ya, berarti ya. Iya. Ini yang keilahian, yang di bawahnya ini kemanusiaan. Nah, kalau kita ambil contoh Bang Aswar ketika dia membangun bisnis fitnessnya, begitu, itu kan pernah diceritain, udah diceritain belum ya? Belum. Oh, belum. Ya. Bang Aswar punya showroom gitu di apa namanya? Mall. Ini pintu masuk ya. Anggap aja gitu ilustrasinya. Di sini toko fitness. Di sini juga toko fitnessnya Bang Aswar. Orang masuk pasti ngelihat toko ini dulu kan? Iya. Baru tokonya Bang Aswar. Kalau secara strategi tempat, mana yang menang duluan? Yang depan. Iyalah, yang ini dulu lah, orang sini dulu. Gitu. Nah, menariknya, apa yang dilakukan Bang Aswar? Waktu siang, suruh tidur siang pegawainya. Hah? Jadi sepi, kelihatannya sepi. Terus Bang Aswarnya Bang Aswarnya wirid. Di tempatnya? Wirid. Wiridnya ada musola atau mana gitu. Oh. Ya, ada tempat. Terus? Musola atau apa. Wirid ya. Ya udah, ini memperkuat keilahiannya kan itu. Jadi Bang Aswar tuh punya mursyid, punya guru spiritual lah gitu. Jogja. Ya, banyak beliau mendapatkan wejangan-wejangan, terus apa ya, laku ya istilahnya ya, ilmu rasa gitu. Walhasil entah gimana ceritanya nggak tahu ya kan, karena namanya dunia keilahian kan ini masuk ke wilayah non-linear. Non-linear itu hukum kausalitasnya sendiri. Nggak tahu udah disampaikan belum? Ini kausalitas linear, ini kausalitas non-linear. Ada di buku Power Force. Mas, maaf Mas. Ya. Itu beliau melakukan wirid itu maksudnya mendoakan tempatnya apa mendoakan apanya saja? Apa yang dilakukan? Nah, kita kembali ke prinsip ini ya, dunia internal, determinan dunia eksternal. Yeah. Jadi wiridnya kita itu terkait dengan penyaksian ini. Ini tuh cermin diri kita. Jadi nggak kemana-mana, udah masuk ke dalam diri.
Oh, gitu. menguatkan spiritualitas diri. Iya, iya, iya. Nah, kalau belum terampil, itu memang ini apa yang mau saya doain ya, gitu kan? Barangnya apa ininya atau apa, gitu kan? Memang perlu diskusi, perlu ngobrol santai seperti inilah kira-kira. Gitu. Jadi wirid, dzikir, kontemplasi, meditasi itu dalam rangka menguatkan keilahian agar keterpisahan itu tergantikan dengan keutuhan. Keutuhan itu Oh, berarti beliau wirid untuk dirinya tapi mengefek ke semua yang miliknya gitu ya? Nah, jadi bukan ngefek sebetulnya, bahasa yang tegasnya itu determinan. Oh gitu. Menentukan. Udah nggak usah tolak-tolak ke sana sini. Dunia internal itu menentukan, eksternal sudah. Dia bukan efek samping buat apa, ini mendrive. Jadi Mas Ade, seperti yang udah saya lakukan, jadi saya tetap aja Mas Ade seperti biasa, saya tetap, maksudnya jangan putus asa, jadi selalu setiap hari itu ya berikhtiar, selalu buka kantin pagi. Kalau saya kan jam 7 tuh udah buka Mas Ade, nanti jam 9 malam saya tutup. Walaupun seberapa yang saya peroleh ya saya tetap ya menerima gitu Mas Ade. Dengan ditambah ya dengan tadi Mas Ade ya banyak berdoa. Mungkin saya rasa begitu ya Mas Ade ya. Ya, tapi gini Bu, mungkin ini usul saya ya mungkin ya. Sebagai tambahan lah. Iya. Tadi pagi nyimak kuliahnya Bu Fitri nggak ya? Oh enggak Mas Ade, nggak ikut tadi pagi. Di sana ada beliau sampaikan tentang logoterapi. Kalau belum dapat ininya, nanti bisa minta saya ya. Nggak denger ya. Nanti bisa minta saya. Iya Mas Ade. Kalau di Facebook itu ada grup Indonesia Sadar COVID. Indonesia Sadar COVID. Ya, ada di grup Facebook. Nanti saya posting di sana. Apa namanya? Jadi masuk ke grup ini Mas Ade ya? Iya, ini grup umum kok. Grup umum, masuk aja. Iya. Nah, Bu Fitri itu menjelaskan tentang logoterapi ini. Ya. Konteksnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Lia. Iya. Itu bagaimana menggali makna dari peristiwa yang dialami. Iya. Yang dialami sekarang kan sudah berusaha keras, tapi hasilnya segitu-gitu doang. Iya. Nah, ketika kita menemukan kebenaran dalam peristiwa itu, kebenaran yang dimaksud itu ya makna yang dalam gitu ya. Nah, itu akan terjadi kalau seseorang itu sakit, dia akan mengalami spontan healing, kesembuhan spontan. Iya. Atau kalau kaitannya dengan warung, ramai mendadak. Iya. Nah, kalau untuk penyakitnya udah paham Mas Ade, karena istilahnya bukti nyatanya saya sendiri yang buktikan gitu. Oh, memang iya ternyata seperti ini gitu, seperti cancer saya bisa sembuh kan Mas Ade ya. Ya, cuman ini kan dimensi yang berbeda. Iya, satu tapi dimensi kok fisik, kok satu dimensi ambiar gitu. Nggak apa-apa, itu proses perjalanan. Jadi tidak perlu dipertanyakan terus-menerus, jalanin aja, perkuat spiritualitasnya, temukan maknanya, gitu kan. Iya. Soalnya nanti akan sampai pada satu titik di mana, oh ternyata kayak gini. Ya. Oh ternyata kayak gini. Nanti salah satu yang bagus untuk meningkatkan spiritual. Iya Mas Wirid, gitu ya Bu Lia ya. Mudah-mudahan dapat inspirasinya gitu. Iya Mas Ade. Jadi mengalami itu belum tentu dia pengalaman dalam menggali makna. Nah, kalau kita tidak aware, self awareness kita atau tingkat penyaksian kita masih kembang kemis gitu, ya perlu dilatih lagi. Mengalami belum tentu pengalaman menggali makna.
Iya. Kira-kira gitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi Iya, Mas Ade. materi satu dengan materi yang lain ini kait-mengkait. Iya. Sambil terus Ya. belajar, Mas Ade. Terus ini ada pertanyaan. Bukan anaknya sendiri, jangan langsung Wirid. teman-teman. Hamster pun punya alasan tersendiri. Kenapa sampai tega memakan? Ya, kalau yang beragama Islam ya, itu memang kalau kita perhatikan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Basri terhadap murid-muridnya. Setiap kali meminta nasihat, misalnya dagangannya sepi, jodoh nggak datang-datang, pekerjaan sulit banget, terus pertanian yang tidak begitu menggembirakan panennya, semua dikasih resep sama. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Nah, kalau kita sudah mempelajari peta penyangsian diri ini, coba kualitas istighfar ini kita dudukkan pada kualitas keilahian. Di sana kita duduk, kemudian istighfar, nah itu akan lebih manjing misalnya gitu. Makanya Mas, Kalau istighfar tuh kayak gimana? Maaf, saya istighfar nggak itu, nggak ya paham. astagfirullah itu loh. Astagfirullahaladzim gitu ya, istighfar. Oh, Gitu. kayak Ya. Gitu. Atau minta ampun. Oh iya, oke, ngerti. Gitu. Permintaan maaf gitulah. Iya, entah ada Jadi kesalahan wiridnya Ya, lebih diperbanyak ke istighfar ya, Mas Ade. Ya itu salah satu ini aja. Jadi gini, yang dipahami ya. Istighfar itu dia memang punya punya kekuatan transenden ya. Nah, cuman kembali lagi kepada kita memahaminya dari posisi mana kita melafalkan itu. Oh iya. Makanya Robi'ah al-Adawiyah, seorang sufi yang terkenal ya. Beliau ada satu kalimat yang menarik. Beliau bilang, istighfar kita itu perlu diistighfari. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Maksudnya gimana? Mungkin saja ketika kita istighfar itu ya cuma main-main doang. Astagfirullah. Bagi kualitas jiwa yang sangat dekat kepada keilahian, itu sesuatu yang tabu. Ya, ini kita ngomongin kualitas jiwa yang murni ya, yang sudah terlatih lah. Kalau kita ya pokoknya bisanya apa udah jalanin aja. Nggak usah terlalu dagek. Pokoknya jalanin aja bisanya apa. Gitu. Ya karena perjalanan spiritual itu kan perjalanan panjang dan perjalanan yang memang butuh teman untuk berjalan. Jadi kalau sendiri-sendiri ya kurang afdol gitu. Kurang afdolnya gimana ya? Kalau lagi turun kita cerita sama siapa yang menyemangati. Makanya kita perlu komunitas. Nah itu istighfarnya malah buat marahin anak. Astagfirullah, jangan kayak gitu. Nah, itu kan ungkapan posisionalitas ya. Nah, itu dulu ya karena rezekinya minta lancar rezeki ya. Ini ada Kang Anwar nih. Ada teman Kang Anwar? Monggo. Iya. Jadi begitu ya, insya Allah kualitas ibadah kita tambah bagus, kualitas relasi kita juga bagus, kualitas nalar kita juga hidup. Gitu. Dan untuk sedikit informasi, kami di komunitas PCI ini ada satu wadah yang teman-teman semua bisa bergabung untuk belajar bersama ya. Kita bentuk ada namanya Akademi Kesadaran Diri Indonesia.
Ya, Akademi monggo Kang Anwar. Itu Akademi gimana, Kesadaran Mas? Diri Indonesia. Nah, kita ngumpulnya sementara ini di grup Facebook Oh Indonesia ya, Sadar COVID. 19. Hmm. Ya, Oh iya, baru Indonesia daftar. Sadar COVID. Iya, nanti join aja. Iya, Nah, terus tagar kita sadar memilih. Itu sadar memilih. sadar memilih. Makanya yang daftar itu kan yang akhir-akhir ini kan dengan sadar memilih saya itu ada yang dapat itu nggak? Belum ya. Oh, berarti Baru awal-awal aja. daftarnya. Eh, Enggak, yang daftar terakhir-terakhir ini kan kita coba perbaiki database, terus kita berikan semangat-semangat ya oh, pembuka gitu ya. Itu ada itu sadar memilih. Itu punya kualitas apa ya istilahnya itu kualitas ruhaniah yang kuat gitu. Terutama bagi hmm, kami ya yang mengkonsep gitu. Nah, karena ketika itu kan ada tagar Indonesia terserah atau apa gitu, saya lupa. iya. Nah, kita merespon itu. Indonesia terserah. Kenapa? New normal mau diberlakukan, sementara tingkat yang terpapar positif itu naik, itu kan kontradiktif gitu. Akhirnya ada yang menyuarakan Indonesia terserah. Nah, kita merespon dengan sadar memilih. Oh iya, sadar memilih. Saya memilih, maka saya ada. Nah, saya memilih maka saya ada itu tingkat spiritual yang dia di atas ego pasti. Oh iya, Kalau benar ego juga. itu kan itu ada maka aku ada, ini materi kelas premium. Ini saya kasih cerita-cerita aja ya. Itu ada maka saya ada. Nah, kita Iya. respon dengan melampauinya. Saya memilih maka saya ada. Itu di atasnya nalar. Kalau nalar kan saya berpikir maka saya ada. 400. Iya, betul. Saya memilih maka saya ada, itu ada tanggung jawab di sana. Itu ada tanggung jawab di situ. Lanjut dulu ya, memang kalau bahas kayak gini tuh nggak ada habisnya. Cuman ini mohon maaf, saya perlu nyiapin materi buat besok. Saya Iya, ada iya. kelas grafo transendensi. Rencananya ini mau saya buka untuk umum selama pendampingan 7 hari ya. Nanti mudah-mudahan bisa saya posting di grup. Grafo transendensi itu materinya tentang bagaimana kita melakukan self-healing dengan media tulisan tangan dan pemahaman transendensi transformasi. Basically, kita perlu paham grafologi. Saya grafolog, saya belajar handwriting analysis. Nah, terus perlu belajar consciousness yang kita bahas malam ini. Nah, integrasi antara kedua itu grafo transendensi. Nah, saya lagi nyiapin modulnya, itu rencana mau jadi mata kuliah di mana? Prodi Tasawuf Psikoterapi Undip apa itu? Win Semarang. Semarang. Iya, Win Wali Songo. Iya. Nalar itu saya berpikir maka saya ada. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Ada tasawuf dan psikoterapi. Ya, saya berpikir maka saya ada. Mungkin itu dulu teman-teman. Mohon maaf atas segala khilaf ya. Ya memang consciousness itu pembahasannya panjang ya. Jadi menariknya Bang Aswar itu gini. Ketika beliau sudah banyak penyaksian diri itu, beliau ingin pengalaman spiritual itu bisa didekati dengan pendekatan sains, dan itu didapatkan komplit di David Hawkins. Jadi selain mempelajari disiplin David Hawkins,
secara spiritual Bang Asfar ada guru, ada apa ya istilahnya. Beliau ikut tarekat juga. Ada mursyid lah gitu ya. Nah, sehingga ini yang mengokohkan gitu. Jadi bisa dibilang dia corak baru pengkajian power force ala Indonesia gitu lah, kira-kira gitu. Keren. Ya. Berarti Mas kalau sama Mas Aswar kita dengerin dulu ya apa yang disampaikan oleh beliau, baru kalau ini kita tanya jawab ya. Ya, jadi kan memang perlu sinkronisasi konsep, ya kan? Oh, Setelah gitu. itu diskusi, nanti abstraksi, baru mastering. Oh iya, paham dah. Gitu. Fakultas Metafisika, ya mungkin ya. Saya nggak tahu apa ya itu. Bisa jadi ya metafisika. Bisa jadi. Ya. Jadi memang ini pengalaman kami ya. Biasanya kalau kita ikut seminar atau ikut pelatihan, itu sudah mentok dikunci pada tema itu saja. Iya, betul. Nah, kalau kita ini habis belajar itu, makanya dibilangnya kuliah. Dulu saya termasuk orang yang antipati sama bahasan-bahasan ini, apa namanya, filsafat. Saya takut dulu sama filsafat itu. Takut karena dengar selentingan-selentingan, jangan belajar filsafat. Kalau nggak kuat, kamu nanti murtad. Gitu ya. Oh iya, benar. Nah, gitu. Nah, tapi itu karena kita ada kelompok belajar, ada yang ditanya, ada yang pengalaman lah, misalnya gitu. Akhirnya saya pede aja, dan alhamdulillah, ya sekarang menikmati gitu ya. Itu bagian dari proses perjalanan spiritual. Ini saya kasih tunjuk ininya ya, roadmap-nya ya. Nah ini, tangga spiritual itu perlu mengalami penguatan di nalar 200 sampai 400 ini, tangga spiritual. Iya. Jadi pencerahan itu bisa dicapai dengan menguatkan nalar. Gitu. Jadi tidak bertentangan dengan agama. Spiritualitas itu ya menghidupkan kreativitas, menghidupkan produktivitas. Dia seseorang itu punya daya juang yang hebat, gitu kan, tidak melempem atau malah lari di medan perang. Gitu. Semangat berarti. Oh iya, gitu. Jadi kita terbuka ya. Jadi dari kelompok-kelompok belajar PCI itu saya ikut psikoanalisanya Sigmund Freud. Oh, Sigmund ada Freud. kelompok belajar. Itu dibahas secara keilmuan karena mentor kami memang dia alumni Prancis, belajar langsung di padepokannya Sigmund Freud di sana. Kan banyak mantap-mantapnya tuh. Beliau kalau dari segi kalau kita kan ada sanatnya gitu ya, asal usulnya kan ada. Nah itu beliau ada sanatnya langsung ke Sigmund Freud. Nah, kalau saya sendiri background-nya saya lulusan Hadramaut Yaman. Oh gitu. Jadi berbagai macam macam-macam background. Ya bagus lah, ada tambah banyak ilmu. Ya, gitu mungkin itu ya teman-teman semua ya. Terima kasih atas kebersamaannya, semangatnya, tetap semangat belajar, mencatat, berdiskusi, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar bersama gitu ya. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.